Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Fajriah Ratna Kusmala dari kelompok 1, kelas 3B Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Politik Hukum Agraria, dosen pengampu Ahmad Hudri, MH. Saya akan menjelaskan sejarah hukum agraria Indonesia. Yang pertama, sejarah hukum agraria di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 2. Sejarah hukum agraria setelah Indonesia merdeka. 3. Sejarah hukum agraria di Indonesia setelah lahirnya UUPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dan 4. Sejarah hukum agraria setelah reformasi. Pertama, sejarah hukum agraria di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini terdapat dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum agraria barat, berlaku bagi warga negara Belanda dan orang asing yang tunduk pada hukum barat, termasuk bagi mereka yang dipersamakan dengan orang barat seperti Jepang, dan hukum agraria adat, berlaku bagi warga negara asli atau pribumi. Peraturan agraria yang berlaku di daerah pemerintahan langsung. Pertama, Agraris C. Wet nomor 55 tahun 1870. Agraris C. Wet lahir atas desakan modal besar swasta pada waktu dijalankan sel tanam paksa pada pertengahan abad 19. 2. Agraris C. Bes Luit nomor 118. Pelaksanaan dari ketentuan Agraris C. Wet ini diatur dalam berbagai ketentuan dan keputusan. Salah satu yang terpenting ialah Koninklijke Besluit yang terkenal dengan nama Agraris C. Besluit. Di dalam Agraris C. Besluit, pasal 1 termuat domain verkaling, berisi ketentuan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendomnya, maka tanah tersebut domainnya adalah domain negara. Di samping domain verkaling yang bersifat umum, di dalam perundang-undangan agraria barat terdapat pernyataan domain yang khusus, berlaku bagi daerah tertentu yang disebut spesial domain verkaling. Peraturan agraria di daerah Suapraja. Tahun 1918 dikeluarkan ordonasi yang awalnya Grondur Reglement for de Residensi Surakarta and Yogyakarta yang diundangkan dalam Statsblad nomor 20 tahun 1918 dan pada tahun 1928 diubah menjadi Vorstenlands Grondur Reglement atau VGR. Dengan peraturan ini, pengusaha asing dapat memperoleh hak atas dasar dengan cara konversi. Maksudnya ialah pergantian atau perubahan hak atas tanah, yaitu memperkenankan kepada pengusaha asing untuk memakai dan mengusahakan tanah tertentu melalui best-checking dari raja. 2. Sejarah hukum agraria setelah Indonesia merdeka. Seharusnya dengan diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia, segala peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda menjadi hapus. Namun, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada, termasuk peraturan di bidang hukum agraria, masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya yang diskriminatif, pemerintah memulai upaya untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria yang akan menggantikan produk pemerintah kolonial Belanda di bidang hukum agraria. Upaya tersebut dibagi ke dalam 5 periode, yaitu A. Periode Panitia Agraria Yogyakarta, diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. B. Periode Panitia Agraria Jakarta, diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, kemudian digantikan oleh Singgih Praptodiharjo. C. Periode Panitia Negara Urusan Agraria atau Panitia Suwahjo, diketuai oleh Suwahjo Sumodilogo. D. Periode Rancangan Sunarjo. Dengan beberapa perubahan, rancangan Panitia Suwahjo diajukan oleh Menteri Agraria Sunarjo kepada Dewan Menteri, kemudian diajukan kepada DPR. E. Periode Rancangan Sajarwo. Karena rancangan Sunarjo disusun dengan dasar Undang-Undang Dasar sementara, maka rancangan tersebut ditarik, kemudian diajukan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Agraria Sajarwo. 3. Sejarah hukum agraria di Indonesia setelah lahirnya UUPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
pada tanggal 14 September 1960 dengan suara bulat DPR GR menerima baik rancangan tersebut dan disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2043 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 24 September 1960. 4. Sejarah hukum agraria setelah reformasi. Reforma agraria adalah proses yang berkesinambungan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah selalu berusaha merumuskan undang-undang agraria baru untuk mengganti undang-undang agraria kolonial. Semangat pembaruan agraria kembali muncul pasca kejatuhan Soeharto yang menandakan masuknya era reformasi, diawali dengan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 yang memerintahkan agar dilakukannya pembaruan agraria, mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Pergantian rezim ke era reformasi tak mengurangi konflik agraria yang menimbulkan korban jiwa di pihak petani. Saat ini, muncul wacana untuk merevisi Undang-Undang Pokok Agraria dengan anggapan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai sumber konflik. Padahal sampai saat ini, Undang-Undang Pokok Agraria secara sejati belum pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka, untuk menanggulangi konflik agraria adalah bukan merevisi, namun menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria sebenar-benarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.